Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9 SMPN 1 Kandat. Hari ini bersama Bu Arina kita akan belajar tata cara pelaksanaan akikah dan kurban. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah apa itu akikah dan kurban? Bagaimana tata cara pelaksanaan akikah dan kurban? Serta bagaimana tata cara pembagian daging hewan akikah dan kurban. Secara bahasa, akikah artinya memutus atau melubangi. Sedangkan akikah menurut syariat artinya menyembelih kambing atau domba dalam rangka mewujudkan rasa syukur kepada Allah sebagai tanda kelahiran seorang anak. Lalu, apakah kalian tahu apa itu kurban? Kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab kuroba yang artinya dekat. Sedangkan secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah agar lebih mendekatkan diri kepadanya. Nah, sekarang kalian tahu bukan artinya akikah dan kurban itu? Sekarang, mari kita pelajari bersama ketentuan tata cara pelaksanaan akikah dan kurban. Menurut mayoritas para ulama, hewan yang bisa digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Dengan ketentuan, untuk anak perempuan pada saat akikah menyembelih 1 ekor kambing. Dan untuk anak laki-laki pada saat akikah menyembelih 2 ekor kambing. Sedangkan untuk kurban, kita bisa memilih beberapa macam hewan. Di antaranya yaitu kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Dengan ketentuan, untuk kambing atau domba hanya bisa digunakan untuk berkurban 1 orang saja. Sedangkan untuk sapi atau kerbau dan unta bisa digunakan berkurban 7 orang. Syarat selanjutnya adalah ketentuan hewan yang dapat digunakan untuk akikah dan kurban. Untuk kambing atau domba yang digunakan untuk akikah dan kurban harus sudah berumur 1 tahun atau lebih atau sudah tanggal gigi. Sedangkan untuk sapi atau kerbau harus sudah berumur 2 tahun lebih. Dan untuk unta harus sudah berumur 5 tahun. Selain umur, hewan-hewan tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Syarat yang pertama, hewan tersebut tidak buta baik sebelah maupun total. Syarat yang kedua, hewan tersebut tidak terpotong telinganya lebih dari 1/3. Yang ketiga, tidak gila. Yang keempat, sudah cukup umur dan tidak sedang hamil. Yang kelima, ekor tidak terpotong lebih dari 1/3. Yang keenam, tidak pincang. Dan yang ketujuh, tidak kurus. Untuk penyembelihan hewan akikah, yang paling utama adalah 7 hari setelah kelahiran seorang anak. Pada saat itu, tidak hanya melakukan penyembelihan hewan kambing saja, akan tetapi disunahkan untuk mencukur rambut dan memberikan nama. Untuk penyembelihan kurban bisa dilaksanakan selama 4 hari, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah sesudah sholat hari raya Idul Adha dan 3 hari sesudahnya, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah atau pada hari tasyrik. Setelah kita membahas mengenai ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan akikah dan kurban, sekarang mari kita mempelajari bagaimana tata cara pembagian daging hewan akikah dan kurban. Ketentuan pembagian daging hewan akikah berbeda dengan ketentuan pembagian daging hewan kurban.
Daging akikah diberikan pada saat sudah dimasak atau sudah matang. Sedangkan untuk daging kurban harus diberikan dalam keadaan mentah. Untuk daging akikah, orang tua boleh memakannya atau menghadiahkannya kepada sahabat-sahabatnya, ataupun juga menyedekahkan baik sebagian maupun keseluruhan. Sedangkan daging kurban diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah. Dan apabila yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambilnya asalkan tidak lebih dari sepertiga. Baik, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kalian hari ini adalah mencari perbedaan antara akikah dan kurban dengan ketentuan tabel seperti berikut. Selamat mengerjakan.